Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fani Nazfitasari dengan NIM 240701601029. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan dan prinsip perkembangan dan pola perkembangan. Selamat menyaksikan guys. Nah, sebelum mengenali perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, kita harus mengenali apa itu perkembangan. Nah, menurut Jean Piaget, perkembangan adalah proses di mana individu membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Dia berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia. Jean Piaget ini merupakan seorang psikolog Swiss yang mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia seiring bertambahnya usia. Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif ini adalah hasil dari interaksi antara anak dan lingkungan mereka, di mana mereka aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Meskipun Jean Piaget lebih dikenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif, ia mengakui bahwa pertumbuhan fisik adalah bagian penting dari perkembangan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pertumbuhan dapat dipahami sebagai perubahan fisik yang mendasari kemampuan kognitif yang lebih kompleks. Piaget menekankan bahwa anak-anak bukan hanya penerima informasi, tetapi mereka aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, ada perkembangan bersifat kualitatif, sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif. Maksudnya, pertumbuhan dapat diukur dengan angka dan konstan ketika diukur oleh orang alat yang berbeda. Namun, kalau perkembangan itu tidak dapat diukur dengan konstan seperti pertumbuhan, seperti perkembangan bahasa yang dapat dilihat dengan meningkatnya nilai tes individu atau lembaga bahasa. Nah, yang kedua ada perkembangan akan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu. Maksudnya, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu dan akan tetap untuk selanjutnya, seperti pertumbuhan tinggi badan yang akan berhenti bertambah ketika sudah beranjak dewasa. Sedangkan perkembangan tidak akan pernah berhenti, seperti perkembangan kognitif, di mana manusia akan terus belajar sepanjang hidupnya dan menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu. Nah, yang ketiga ada perkembangan berlangsung di dalam diri individu, sedangkan pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata. Seperti pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam diri individu. Seperti pertambahan tinggi badan individu akan dapat diamati secara kasat mata. Sedangkan perkembangan bahasa hanya dapat dirasakan tanpa dilihat. Yang keempat ada perkembangan tidak ada pengaruh dalam fisik, sedangkan pertumbuhan mempengaruhi tampilan tubuh. Itu anak yang semakin tinggi akan mengubah penampilan fisiknya, di mana dia membutuhkan baju dan celana baru. Namun, perkembangan bahasa tidak mempengaruhi penampilan fisik. Nah, selanjutnya ada prinsip perkembangan menurut Jean Piaget. Yang pertama, itu perkembangan bersifat bertahap. Maksudnya, Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui 4 tahap yang terstruktur. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda. Anak-anak harus menyelesaikan tugas pada satu tahap sebelum dapat bergerak ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada aktif dalam pembelajaran. Anak-anak dianggap sebagai ilmuwan kecil yang aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga ada perkembangan berbasis pengalaman, yaitu pengalaman yang dialami anak sangat mempengaruhi proses perkembangan mereka. Sekian. Nah, ini ada pola perkembangan fisik. Pola perkembangan fisik itu ada 4. Yang pertama itu tahap bayi. Maksudnya, perkembangan fisik yang cepat, terutama pada otak dan sistem saraf. Yang kedua, tahap kanak-kanak. Perkembangan fisik yang stabil dengan peningkatan tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga, ada tahap remaja. Masa pubertas dengan perubahan hormon dan perkembangan seksual. Yang keempat,
Atau yang terakhir, ada tahap dewasa, yaitu perkembangan fisik yang melambat dengan penuaan dan perubahan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya ada pula perkembangan kognitif yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap sensori motorik yang berlangsung pada usia 18 sampai 24 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik dengan tindakan motorik atau bayi belajar melalui panca inderanya. Yang kedua ada tahap praoperasional yang berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun. Ya, selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide tahu pikiran. Yang ketiga ada tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, Piaget menganggap tahan konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Yang terakhir ada tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Nah, selanjutnya ada pola perkembangan sosial emosional. Yang pertama itu perkembangan emosi, perubahan dalam kemampuan memahami dan mengelola emosi. Yang kedua ada perkembangan sosial, yaitu perubahan dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan membantu hubungan sosial. Yang ketiga atau yang terakhir ada perkembangan kepribadian, yaitu perubahan dalam menilai keyakinan dan identitas diri. Nah, pola perkembangan yang terakhir itu ada pola perkembangan bahasa. Yang pertama ada tahap peribahasa, yaitu bayi belajar mengeluarkan suara dan meniru bunyi-bunyian seperti bunyi hewan, yaitu kayak kucing, miau, miau gitu. Terus yang kedua ada tahap tunggal. Tahap tunggal itu anak mulai menggunakan kata-kata tunggal untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada tahap frasa. Anak mulai menggunakan frasa sederhana seperti mama makan gitu. Nah, yang tahap terakhir itu ada tahap kalimat, yaitu anak mulai menggunakan kalimat lengkap dengan struktur gramatikal yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari pola perkembangan, prinsip perkembangan, dan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.